فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Artinya, maka apabila mereka telah mendekati akhir indahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau melepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan bagi dalam urusannya. Ya, ayat itu ya, apa sih hubungannya dengan masa iddah dengan bertakwa? Jadi itu kan menggambarkan bahwa kita dalam hidup ini, kalau dicontohkan tentang ayat sebelumnya kan tentang perceraian, ya. Iya kalau seorang diceraikan kemudian sudah ada masa iddah ya. Dalam hal itu pun dasarnya adalah harus takwa ya. Allah memberikan pengajaran itu ya, tentang tadi bagaimana masa iddah, bagaimana rujuk ya. Itu semuanya adalah termasuk ya, salah satu di antara aturan Allah ya. Allah memberikan pengajaran ya, kepada orang yang beriman kepada Allah. Maka may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya ya. Tentu tadi
contoh di atas tadi ya, sebelum ayat keterangan ayat sebelumnya itu menjelaskan persoalan-persoalan ya yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan keluarga ya. Tentu untuk masalah-masalah yang lain ya, karena yang namanya manusia itu pasti tidak bermasalah ya. Maka di situ ya siapapun ya kalau dia menghadapi masalah dan dia bertakwa kepada Allah ya, maka dia akan membuahkan jalan keluar ya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang mayyattawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah maka Allah akan cukupkan ya. Jadi contoh-contoh itu sebagai contoh gambaran mengenai bagaimana kehidupan yang dialami manusia. Ini tentunya berlaku pada apapun ya, yang namanya masalah yang kita hadapi ya. Bagi orang, kalau yang tersebut orang bertakwa ya, maka pasti akan ada jalan keluarnya. Kemudian di akhir ayat 4 disebutkan juga Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja min amri yusra. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mudahkan urusannya. Jadi persoalannya terselesaikan, ada jalan keluarnya dan juga dimudahkan. Rezekinya jamin di situ. Itu adalah janji Allah kalau dia termasuk orang bertakwa. Di dunia dia akan dapatkan itu. Maka janji Allah tidak perlu kita pikirkan apakah akan dipenuhi atau tidak. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Karena yang menjadi PR adalah betulkah kita itu memenuhi ya, kriteria ya, yang Allah tetapkan. Betulkah kita itu haqqatuqatih ya, betul bertakwa ya, takwa yang sesungguhnya. Maka dalam surat Al-Imran kan juga Allah ingatkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh ya. Dan sekali-kali jangan sampai mengalami hidup kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah. Itu adalah pentingnya ya, kita berupaya bagaimana dalam hidup ini menjadi orang bertakwa. Nah, sekali lagi itu adalah keuntungan yang Allah janjikan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, pertanyaannya adalah apakah diri kita ya sampai saat ini sudah ya mencapai ya, derajat takwa sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Betulkah apa yang kita lakukan saat ini sampai saat ini ya itu menghargai ya, orang yang bertakwa sesungguhnya. Ya. Nah, di antara karakter orang bertakwa adalah secara lahiriah, secara ya, di situ di Al-Imran itu kan alladzina idza fa'alu fahisah aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan apabila dia melakukan perbuatan fahisah ya, perbuatan dosa, perbuatan keji ya, perbuatan kebinatangan ya, Audolamu angkusal atau menganiaya dirinya sendiri, maka dia segera ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Dan dalam Adariyat itu kan juga di akhir malam ya, pada waktu sahur ya, itu dia banyak mohon ampun kepada Allah.
itu adalah jelas ayat karakter yang sangat jelas di antara sifat ya atau perbuatan orang yang bertakwa ya, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Nah, oleh karena itu ya sahabat sekalian, apakah kita sudah melazimi karakter ini di waktu sahur ya, kita banyak mohon ampun pada Allah gitu ya. Kemudian kalau kita melakukan perbuatan dosa ya segera ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Nah, itu adalah di antara karakter orang bertakwa ya. Nah, kenapa kita kok ya mungkin katakanlah pagi hari waktu subuh waktu sahur ya itu mungkin kita kurang mohon ampun kepada Allah ya. Ya mungkin ya kita tidak merasa kalau kita punya dosa ya. Mungkin kita merasa dalam sehari ya, tidak merasa berdosa ya. Tidak berusaha mengingat-ingat perbuatan apa yang menyebabkan dosa ya. Nah karena tidak ingat, tidak merasa ya, berdosa, ya akhirnya kita tidak berupaya ya, tidak berupaya untuk bagaimana betul-betul mohon ampun kepada Allah. Nah, dari itu sekali lagi menjadi orang bertakwa tentunya harus diupayakan ya. Tidak bisa hanya sampai lalu ya. Nah diantaranya di situ adalah orang bertakwa itu dia senantiasa mohon ampun kepada Allah ya. Di akhir malam di waktu sahur ya, dia mohon ampun kepada Allah ya. Nah kita akan mohon ampun kepada Allah tentunya juga pada waktu sahur adalah bangun gitu ya. Jadi kalau kita di waktu sahur nggak bangun ya, bagaimana kita akan mohon ampun kepada Allah gitu ya. Maka di situ adalah perlu diupayakan ya. Perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau kita merasa bahwa berdoa atau sholat di akhir malam itu adalah hanya sunnah ya. Kita tidak berupaya untuk bagaimana melaksanakan, dan di akhir malam tadi di waktu sahur tadi ya, tidak berupaya bagaimana mohon ampun kepada Allah ya. Jangan-jangan kita memang belum menggambarkan ya, belum memiliki karakter orang bertakwa itu ya. Nah, itu secara sekilas ya kita ingat lagi kita kalau akan mohon ampun kepada Allah bergerak untuk bagaimana senantiasa mohon ampun kepada Allah tentunya kalau kita merasa punya dosa. Kemarin sudah kita singgung di antara dosa-dosa yang ada adalah tidak bersyukur ya. Jadi kalau kita tidak bersyukur itu ternyata juga makanya dosa ya. Dan dalam surat Ibrahim ayat 7 itu kan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika kamu memaklumkan barang siapa dia bersyukur maka Allah akan menambah nikmat yang lain. Tapi kalau dia kufur, tidak mengakui, menafikan ya, nikmat Allah ya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Alias apa? Kalau yang tidak bersyukur akhirnya juga dia telah melakukan perbuatan dosa ya. Karena apa?
Allah sudah memberi nikmat sedemikian banyak, tetapi dia tidak merasa kalau dia mendapatkan nikmat. Ya, lalu juga sudah kita singgung kalau kaitannya dengan kebersamaan, ya, dan tidak ambil bagian, ya, akhirnya juga itu berdosa. Ya. Kemudian kalau kemarin dicontohkan, ya, pengajian tidak menjaga kebersihan, gitu ya. Kenapa tidak menjaga kebersihan kok dosa? Ya? Nah, karena dengan tidak menjaga kebersihan sehingga majelisnya kotor, ya, memberikan kesan bahwa itulah orang Islam seperti itu. Ya. Orang Islam itu jorok, orang Islam itu tidak bersih, ya. Orang Islam tidak menjaga kebersihan, semuanya sendiri, gitu ya. Nah itu kan merendahkan, ya, menurunkan martabat Islam. Islam itu adalah tinggi, tapi karena umatnya tidak melaksanakan dengan baik, ya, justru, ya, perbuatan-perbuatan yang merendahkan itu yang tampak, sehingga orang lain terkesan, oh itulah Islam ya kayak itu, ya. Orangnya jorok, ya, orangnya tidak jaga kebersihan dan sebagainya. Nah itu seperti targetnya adalah juga berarti telah andil dalam merendahkan Islam. Ya, tentunya adalah termasuk perbuatan dosa di situ. Nah, kemarin beberapa contoh. Kemudian dari contoh-contoh tersebut, ya, ada, ya, satu jenis dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa di atas. Ya. Jadi ya, contohkan tidak bersyukur, tidak menjaga kebersihan dalam kebersamaan. Ya. Itulah dosa, tapi ini juga dosa-dosa ini, ya, disebutkan di sini ada 20, ya. Itu juga dikatakan dosa-dosa batin, ya. Tidak kenal Allah, tidak cinta Allah, ya. Tidak takut kepada Allah, ya. Tidak merasa kebesaran dan kehebatan Allah, ya. Tidak bertawakal kepada Allah, tidak merasa Allah sebagai memberi rezeki, tidak khusyuk dalam beribadah, ya. Tidak yakin dengan Allah, tidak ikhlas dengan Allah, tidak takut pada ancaman Allah, ya. Tidak harap pada nikmat, pada rahmat Allah, ya. Tidak ridho akan takdir Allah, tidak puas dengan pemberian Allah, ya. Tidak sabar atas ujian Allah, ya. Tidak syukur atas nikmat Allah, ya. Tidak merasa diawasi Allah, ya. Tidak merasakan kehebatan Allah, ya. Tidak rindu dan cinta dengan Allah, tidak rindu pada surga dan tidak takut pada neraka, kemudian lalai dari nikmat Allah dan sebagainya. Ya, inilah dosa-dosa yang sebetulnya ini implikasinya, efeknya, ya, memang pada perbuatan dosa. Ya. Kalau kita tidak mengenal Allah, ya, tentunya kita juga akan mudah untuk berbuat dosa. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa awal agama adalah mengenal Allah. Ya. Jadi kewajiban awal dalam kehidupan manusia adalah mengenal Allah. Ya. Kalau manusia tidak kenal Allah, maka akan timbul berbagai jenis dosa-dosa lain yang mereka perbuat, ya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kalau tidak kenal Allah, tentu tidak cinta dan takut kepada Allah. Padahal Allah itu patut dicintai. Bila tidak dicintai, maka otomatis tidak akan cinta kepada sama manusia. Karena apa? Hidup manusia akan mementingkan diri, keluarga, dan kelompok sendiri. Mengapa? Atas alasan apa kita dapat mencintai orang lain
Sedangkan Allah yang sangat berjasa kepada kita, yang telah memberikan kepada kita segalanya, itu tidak kita cintai. Ya. Jadi seorang yang tidak kenal kepada Allah, tidak mencintai Allah, ya otomatis tidak akan mencintai sesama manusia. Ya. Coba kenapa demikian? Ya? Bila manusia jahil, tidak kenal dan cinta Allah, otomatis cinta pada sama manusia tidak murni. Ya. Jadi kalau apa dikatakan tadi ya, kalau tidak cinta Allah, tidak kenal Allah, ya akhirnya ya dia tidak mencintai manusia juga. Karena apa? Kalau tidak kenal Allah, tidak cinta kepada Allah, maka cinta pada manusia itu akhirnya adalah tidak murni. Cintanya adalah karena ada harapan. Seorang suami mencintai istri biar istrinya cinta pada suami, ya. Tapi kan ada harapan di situ. Ya. Oh, berbuat baik biar dia juga berbuat baik. Ya. Jadi ada harapan di situ. Ada kalau dikatakan tidak murni, gitu. Sehingga akibatnya kesan negatifnya terlalu banyak. Tidak berkasih sayang, tidak pemurah, tidak amanah, tidak ada tenggang rasa, tidak ada kemanusiaan, keadilan, dan kerjasama. Kalaupun ada kerjasama, bukan karena cinta, tidak ikhlas, dan ada kepentingan. Mungkin karena ingin keuntungan ataupun untuk menjaga harga diri. Ya. Jadi kalau seorang yang tadi dalam berbuat tadi itu bukan karena Allah, cara mengat cinta pada Allah, ya akhirnya itu adalah bukan murni. Ya. Mungkin karena ingin dapatkan keuntungan ataupun menjaga harga diri. Ya, karena itu ikatannya terlalu tipis dan dapat berpecah kapan saja. Maka orang ya dalam persaudaraan, dalam menjaga satu yang lain, kalau dasarnya bukan karena Allah, maka akan rapuh. Ya. Maka kebersamaan, terutama kalau partai politik begitu ya, karena dasarnya kepentingan, kalau kepentingannya sudah selesai ya bubar, pindah. Ya. Maka kan kenapa orang itu banyak yang dari partai A ke partai B, kalau di partai A sudah nggak dipakai, ya, nggak terancam, dia pindah, ya, karena memang di situ tujuannya adalah dunia. Ya. Hingga di situ ya, kalau ikatannya bukan karena Allah, itu akadnya adalah tipis dan akan mudah pecah kapanpun, ya. Kapan saja bisa terjadi. Selain itu, bila manusia tidak kenal Allah, maka manusia tidak akan takut kepada Allah. Walaupun mereka tahu bahwa Allah patut ditakuti. Walaupun mereka tahu bahwa Allah itu patut ditakuti, tapi karena tidak kenal pada Allah, ya maka juga tidak akan takut. Akibatnya tidak merasa pengawasan Allah, ya, sehingga tidak takut untuk berbuat, sehingga tidak takut untuk berbuat maksiat dan kejahatan. Kalau hukum Allah saja mereka tidak takut untuk melanggarnya, apalagi hukum-hukum dan peraturan buatan manusia. Jadi kalau hukum Allah saja itu dilanggar, apalagi hukum manusia yang membuat manusia, maka lahirlah berbagai macam kejahatan
dalam masyarakat yang dibuat oleh orang-orang yang tidak kenal dan tidak takut kepada Allah. Bahkan yang lebih ironis, orang yang pakar hukum dan aparat penegak hukum pun berani melanggar hukum secara terang-terangan. Jadi tidak kenal Allah adalah puncak atau sumber segala dosa dan permasalahan yang menimpa manusia di dunia. Kemudian tidak kenal Allah itu adalah sumber segala dosa. Jadi kalau seorang tidak kenal kepada Allah, maka dia akan berbuat sesukanya, dan dalam berbuat pun tentunya syarat dengan kepentingan dirinya, dan tentunya tidak murni. Karena itu pentingnya mengenal Allah. Kemudian tidak sabar dan ridho dengan ketentuan Allah. Kenapa di sini dikatakan bahwa kalau kita tidak sabar dan tidak ridho dengan yang Allah tentukan, dikatakan di sini berdosa. Bila manusia diuji dia tidak sabar, berkeluh kesah, bahkan ada yang komplain dan menyalahkan Allah, merasa Allah tidak patut memberinya ujian yang begitu berat, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ketika Allah uji dengan kesusahan dan kepahitan hidup, mereka cemas, gelisah, hilang ketimbangan dan bertindak di luar syariat. Jadi orang yang tidak sabar dan tidak ridho kepada Allah, dekatnya dia tentunya ya tidak termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman itu kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia sabar. Sebaliknya kalau dia mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, maka dia bersyukur. Maka orang yang mengenal Allah, kemudian dia tentunya akan bisa sabar dan juga bersyukur. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak ia sukai, dia sabar. Sebaliknya ketika Allah uji dengan kesenangan dan kemewahan hidup, ini orang yang tidak kenal tadi, akan lupa daratan, hilang pertimbangan, mudah terjebak dalam tipuan nafsu dan setan. Malaikatnya yang tahu persis apa yang dibutuhkan manusia adalah Allah. Nah, kalau kita dalam memenuhi sesuatu kok tidak dikembalikan pada Allah, malaikatnya kita nanti akan terjebak oleh nafsu kita sendiri, dan di situ potensi dosa cukup banyak. Jadi Allah memberi ujian dengan maksud untuk menghapuskan dosa-dosa, agar tidak diazab di akhirat nanti, atau untuk meningkatkan derajat hamba-hambanya bila mereka sabar dengan ujian itu. Dalam surat Al-Qasas coba Al-Qasas ayat 2 dan 3. Quran surat Al-Qasas, Quran surat nomor 28 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabil mubin. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Bukan Al-Qasas Al-Ankabut Quran surat Al-Ankabut, Quran surat nomor 29 ayat 2 dan 3 Ustaz.
Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanallahu allazina sadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi tujuan Allah itu menguji ya, adalah untuk mengetahui ya, mana yang benar, mana yang dusta. Ya. Akasiban nasu ayatraku ayakulu amanah walum la yuftanu. Apakah kamu mengira ya, bahwa kamu akan dibiarkan mengatakan amanah ya, wahum la yuftanu, dan mereka tidak diuji. Jadi kalau kita orang beriman, maka harus dibuktikan. Nah, di antaranya adalah justru Allah ya, dengan menguji itu ya, walaqad fatanna allazina min qablihim. Allah telah menguji orang-orang yang sebelum mereka ya. Sebelum kita ya, sudah banyak orang dapatkan ujian. Untuk apa? Falaya'lamanallahu allazina sadaqu, agar Allah tahu ya, untuk ya, mengetahui ya, menunjukkan apakah seorang itu ya, beriman ataukah tidak, imannya betul-betul iman ataukah sebetulnya dia dusta ya. Kalau dalam apa masalah pendidikan begitu ya, diuji itu kan dia betul-betul paham atau tidak gitu. Maka dalam dunia pendidikan maka di situ kenapa ada ujian ya, karena kan untuk mengetahui ya, apakah seseorang yang dengan pelajaran yang diberikan itu paham atau tidak. Masuk kita ngaji selama ini gitu ya, paham atau tidak. Kalau paham saja tidak, apalagi mengamalkan. Sehingga kalau seorang tidak mengamalkan itu bisa jadi karena tidak paham. Maka di situ salah satu untuk membuktikan iman seorang, maka perlu ada ujian. Maka ya, orang yang sabar ya, dengan ujian itu dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi Allah akan marah kepada orang yang tidak sabar dengan ujiannya. Maka dalam hadis qudsi disampaikan, barang siapa tidak ridho terhadap takdir yang terjadi dan tidak sabar terhadap cobaan dariku, maka carilah Allah selain aku. Alias kalau seorang kok tidak sabar dengan ujian itu, ya udah kamu mau cari Tuhan selain Allah, silahkan. Allah tidak peduli, Allah tidak juga tidak menginginkan gitu ya. Allah tidak butuh gitu ya. Maka ini iman ujian baik dalam bentuk sesuatu yang disukai ataupun sesuatu yang tidak disukai ya, adalah untuk menguji seorang apakah dia termasuk orang beriman atau tidak. Sahabat sekalian, jangan kita itu menganggap ringan ya, dosa. Walaupun kecil dipandang manusia. Pada pandang manusia, mungkin dosa itu kecil atau bukan dosa, tapi yang besar pada pandang Allah.
Bila dikatakan dosa, artinya neraka. Dosa walaupun sebesar jarah, kalau Allah tidak mengampuni, ya, maka maknanya besar, ya, sebab dapat membawa manusia ke dalam neraka. Ya. Oleh karena itu, ya, jangan menganggap ringan dengan berkata, alah dosa kecil aja kok. Sebab kalau kita paham, ini akan mengganggu perasaan kita. Jadi dosa artinya neraka. Kalau neraka, kecil atau besar sama. Maka dalam hal ini, jangan menganggap ringan tentang dosa. Dosa yang besar, manusia akan terasa, dan kalau dia berbuat dan tak ampun, maka Allah akan ampuni. Tapi dosa kecil atau dosa-dosa batin seperti tadi tidak terasa kecuali oleh orang-orang yang sensitif dengan Allah saja. Jadi perbuatan atau dosa-dosa kecil kalau tidak diperhatikan, maka ya akan berimplikasi pada yang lain. Bila tidak terasa, maka dia akan melupakan dosa-dosa itu, dan dia tidak akan bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Maka sudah menjadi satu dosa lagi. Jadi dosa kecil, dosa yang dianggap ringan, kemudian dia tidak kepada Allah, tidak bertaubat, akhirnya dosa lagi. Maka jangan ambil ringan, jangan menganggap ringan yang dosa walaupun dosa kecil. Kadang manusia sangat mengambil perhatian terhadap dosa-dosa lahir yang besar, tapi dosa kecil tidak nampak, dia tidak peduli, sehingga dia mati dalam keadaan merasa tidak berdosa. Kalau seorang punya dosa kecil, kok tidak merasa dia berdosa, sehingga dia tidak mohon ampun kepada Allah, kemudian dia mati, akhirnya dia mati dalam berbuat dosa. Kalau dia mati dalam berbuat dosa, maka akhirnya adalah kemurkaan Allah. Karena itu jangan memandang dosa kecil atau melupakan dosa-dosa walaupun itu kecil. Oleh karena itu ya, yang terbaik adalah bagaimana bertaubat atas dosa-dosa. Kalau kita perhatikan betapa banyaknya dan menggunungnya dosa-dosa yang kita buat sejak balik yang belum kita taubati.
Bahkan mungkin dosa-dosa itu tidak kita rasakan sebagai dosa, sehingga telah kita lupakan. Kadang yang kita sadar sebagai dosa pun tidak kita taubati dengan sungguh-sungguh. Maka melupakan atau meringankan dosa yang pernah kita buat sejak balik adalah dosa. Akhirnya dosa kita sudah beranak pinak. Jadi melupakan dosa, menganggap dosa itu ya ringan saja, tidak seolah-olah itu tidak dosa. Ya, akhirnya itu dosa. Tambah dosa itu. Maka ini tadi ya, perlunya selalu bertaubat, ya. Bertaubat atas dosa-dosa. Tadi di ayat sebelumnya tadi yang karakter orang yang bertakwa itu kan tadi ada sahur, ya, dia mohon ampun pada Allah. Kalau dia berbuat tapi sah, dia segera mohon ampun pada Allah. Itu adalah orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa tentunya dia selalu bagaimana bertaubat atas dosa-dosa. Kita sejak balik, ya, kalau senantiasa dalam berbuat dosa, ya, itu akan menjadi hijab. Amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, bukan karena Allah, jelas Allah tidak akan menerima. Nah, kalau Allah tidak menerima, bagaimana Allah akan memberikan rahmat, memberikan sayang? Maka orang yang ya, jauh dari rahmat Allah, sayang Allah, tentu di akhirat nanti juga tadi dikatakan Allah akan menghukum dengan neraka. Oleh karena itu, ya, wajib setiap hamba Allah itu merasa senantiasa berdosa dan selalu bertaubat dengan segera. Ya. Pertama, bila melakukan dosa dan kesalahan yang ia sadari. Ya. Karena tadi di antara orang yang bertakwa adalah ya senantiasa amun pada Allah di waktu sahur dan juga senantiasa, ya, bila dia merasa berbuat dosa segera mohon ampun pada Allah. Taubat artinya kembali kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, serta menyerahkan dirinya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ya, ini dengan merasa takut, merasa tak patut dia atas dosa-dosa yang dilakukan, sehingga bisa menangis, ya, di hadapan Allah. Ya. Merayu pada Allah, semoga Allah memberikan perhatian, perintah pada Allah supaya Allah mendengar. Ya. Itu karena bukti sebagai orang yang taubat, sungguh-sungguh jalan Allah. Ya. Maka dia bagaimana mohon ampun pada Allah, ya, agar dia mengampuni, minta kepada Allah, ya, agar Allah memandang dan memberi kasih sayang, ya, sehingga menjadikan anggotanya tunduk dan patuh dengan syariat yang Allah tetapkan dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan durhaka itu. Ya. Adalah taubatan nasuha, ya. Namanya taubat itu menyadari, ya, kemudian berhenti, ya, kemudian diiringi dengan perbuatan baik, ya, berhenti dan tidak akan mengulanginya lagi. Taubat tidak hanya cukup dengan mengucapkan istighfar di mulut, ya, tanpa merasa bersalah dan berdosa. Jadi mulut kita baca istighfar, tapi kita tidak merasa bahwa kita punya dosa.
Karena itu tidak semudah itu pula Allah menerima taubat hamba-hambanya, kecuali setelah menempuh syarat-syarat yang telah ditetapkannya. Syarat taubat dibagi pada dua, yaitu syarat taubat di atas dosa dan kesalahan kepada Allah, dan juga dosa dan kesalahan sesama manusia. Nah, untuk taubat, kalau taubat kepada Allah, bagaimana syaratnya? Syarat taubat yang berhubungan dengan Allah, yang pertama adalah menyesal dengan sungguh-sungguh atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, ini merasa kesal, sedih, duka cita, rasa tidak patut karena melanggar syariat Allah, sekaligus datang perasaan menyerah diri pada Allah. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh, tidak akan mengulangi lagi perkara-perkara yang menjadi larang Allah tadi. Kemudian yang dengan Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah, ini diantara syarat taubat. Jadi tentunya menyesali, betul nyesal bahwa atas dosa yang dilakukan. Kemudian sungguh-sungguh tidak akan mulai lagi. Kemudian meninggalkan perkara yang mengatakan dosa. Nah, itu diantara taubat. Kalau itu berhubungan dengan Allah. Contoh-contoh dosa besar, meninggalkan sholat, tidak puasa, memberi nasib, minuman khamr, berzina, judi, riba, fitnah, dan sebagainya. Yang dosa kecil, tidak menutup aurat, bergaul bebas, laki-laki perempuan, melihat aurat yang bukan muhrim, mendengar nyanyian yang menaikkan nafsu syahwat, bercakap lucah, bercakap porno saru gitu atau bergurau berlebihan, mubazir dan sebagainya, termasuk dosa-dosa. Kemudian kalau selama ini terlibat dengan perbuatan haram, seperti riba, tidak menutup aurat, minum khamr, maka ya terus tinggalkan perbuatan tersebut. Kalau terlibat dengan dosa-dosa, dengan meninggalkan perkara-perkara yang wajib, seperti sholat dan puasa, maka ya tidak akan meninggalkannya lagi. Ya terus melaksanakan perkara-perkara yang wajib dengan sungguh-sungguh dan membayar qadha segala perintah wajib yang tertinggal itu. Jadi orang yang dia bertobat, dia menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Untuk tobatnya tentunya tadi segera tinggalkan, menyesali bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan tidak akan mengulangi lagi. Mungkin kalau dosa pada manusia, selain menempuh 3 hal tadi, maka dia perlu meminta maaf atau ridho kepada orang yang disalahi tadi. Dosa-dosa sama manusia seperti utang dengan tidak membayar, mencuri, merampas, menipu, ini semua mesti minta dihalalkan atau minta maaf pada orang yang bersangkutan, kemudian bayar utang atau ganti ruginya.
Dosa yang berkaitan dengan pribadi seperti pernah memukul, menempeleng, ya, mencubit, ya, kemudian juga menyiksa dan sebagainya. Ya. Dosa-dosa ini semuanya mesti meminta maaf kepada orang yang menerima hukuman, ya, yang mengikuti tentuan syariat. Kemudian dosa yang ada hubungannya dengan agama, ya, seperti membuat malu di depan khalayak ramai, melompat, ya, menghinakan, ya, menuduh dengan tuduhan palsu, memfitnah dan sebagainya. Maka tentunya selain hal di atas tadi juga minta maaf atau minta ridho. Ya. Dosa yang ada hubungannya dengan keluarga, ya, tentunya, ya, adalah minta maaf dan minta ridho pada keluarganya. Kalau mereka tidak ridho dan memaafkan, maka mesti sanggup untuk dibalas oleh pihak keluarganya atau dibalas dengan yang setimpal. Itulah beberapa hal. Jadi pentingnya bertaubat, ya, menyesali akan dosa-dosa, ya. Kalau dengan, ya, syarat taubat tadi, ya, 3 hal. Yang pertama adalah menyesali, mungkin menabur pada Allah dan tidak akan mengulanginya lagi, ya. Kalau dengan sang manusia selain 3 hal itu juga perlu mendapatkan maaf atau ridhonya pada sang manusia. Semua, ya, syariat tadi, ya, itu akan, kalau kita penuhi, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Ya. Kalau tidak dapat menaikkan syarat itu, taubat tidak akan terima. Orang yang egonya tinggi amat berat untuk bertaubat. Lebih-lebih bila dosa yang dilakukan itu sama manusia. Itulah, ya, jadi Allah itu memberikan pintu taubat, ya, selama kita masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan. Jadi selama kita belum ajal datang kepada kita, maka taubat itu terbuka, ya. Maka masih ada peluang bertaubat untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan menempuh syarat-syarat yang telah disebutkan. Kecuali dosa syirik yang tidak dapat diampuni kalau dia tidak bertaubat. Kalau orang itu bertaubat, ya, maka seperti dia tidak berdosa. Ya. Karena siapa yang melakukan, ya, karena siapa bertaubat, ya, sudah melakukan kejahatan itu dan perbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pak, sebagai akhir ayat, sebagai untuk malam hari ini dibuka surat Al-Maidah ayat 39 tadi. Surat Al-Maidah, surat nomor 5 ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Artinya,
Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi selama kita masih diberi oleh Allah kesempatan sebelum ajal datang, hakikatnya adalah Allah memberi kepada kita peluang untuk bertaubat. Siapa yang bertaubat dan memperbaiki diri, maka sungguh Allah menerima taubat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari itu, sobat sekalian, sekali lagi kita tidak akan bertaubat, tidak akan mohon kepada Allah kalau kita tidak merasa kita berbuat dosa. Maka perlunya kita menyadari dosa-dosa apa saja yang mungkin kita lakukan. Bagi termasuk pada Allah tadi, tidak takut kepada Allah, tidak mengenal Allah, karena itu kalau yang tidak mengenal Allah, hakikatnya adalah dosa. Karena kalau tidak mengenal Allah, bagaimana dia akan bertaubat kepada Allah? Nah, siapa yang mengerjakan kejahatan dan mengoneksi diri, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maksudnya dalam surat Al-Imran tadi kan juga sedemikian. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ya, demikian saudara sekalian yang dapat kami sampaikan untuk mengingatkan kita semua. Jadi lagi kita tentunya ingin menjadi hamba Allah, yaitu orang yang bertakwa. Untuk mengetahui apakah kita sudah termasuk yang bertakwa atau tidak, tentunya dengan memperhatikan karakter-karakter orang bertakwa. Nah, di antara karakter orang bertakwa, dia adalah banyak mohon ampun kepada Allah. Dia waktu sahur, dia mohon ampun kepada Allah. Kalau dia berbuat fahisah, dia segera mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Taubat, Allah Maha Penerima Taubat, dan Allah Maha Pengampun. Maka kita akan mohon kepada Allah, taubat kepada Allah kalau kita menyadari. Maka ini pentingnya, tadi dosa-dosa yang mungkin potensial kita laksanakan. Kalau tadi contohnya melihat aurat ataupun tidak menutup aurat, tidak menutup aurat, berarti kan memberi peluang orang lain untuk melihat aurat. Nah, kemudian kalau ada orang lain membuka aurat, nah, kita pun kalau tahu tentunya tidak akan melihat. Maka itu membuka aurat maupun melihat aurat, akhirnya adalah juga dosa. Nah, itu kalau tidak kita sadari, apalagi mungkin zaman sekarang itu kan bergaul bebas laki-laki perempuan itu seolah hal yang biasa. Kalau Rasulullah sampaikan ditusuk kepalanya dengan besi panas itu lebih baik daripada menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Nah, sekarang itu kan apalagi mungkin sekarang dengan adanya transportasi, ada ojek online dan sebagainya gitu ya. Maka kalau yang tidak perhatian mungkin boncengan laki-laki dan perempuan nggak apa-apa. Kalau tukang ojeknya laki-laki, yang mau naik perempuannya perempuan, mungkin dianggap hal biasa. Nah, tadi kan kalau saya sampaikan lebih baik ditusuk kepalanya dengan
besi panas itu lebih baik daripada menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Nah, seperti ini ya, mungkin seolah hal yang biasa gitu ya. Nah, kalau hal biasa nggak mungkin taubat gitu ya. Nggak mungkin taubat. Maka perlunya sensitif dengan dosa ya. Perlunya ya, kita sensitif memperhatikan bahwa yang namanya dosa baik besar atau kecil itu ya harus diperhatikan dan mohon ampun pada Allah, taubat kepada Allah. Kalau dosa-dosa kecil dianggap seolah hal biasa, maka akan jadi dosa besar. Yang namanya dosa baik besar atau kecil, kalau itu tidak diampuni Allah, maka ujungnya adalah neraka. Ya demikian, mudah-mudahan kita terhindar dari berbuat dosa dan selalu berusaha selalu bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Demikian, waktu saya kembalikan. Ustaz, terima kasih atas tausiahnya pada malam hari ini. Kemudian silahkan teman-teman yang ingin bertanya langsung pada Ustaz, bisa diaktifkan mikrofonnya. Ini sementara ada pertanyaan terus yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah dosa-dosa kecil bisa menghapus amal-amal baik yang sudah kita lakukan Ustaz? Lalu bagaimana kita memahami tentang nanti di akhirat amal baik dan buruk kita ditimbang oleh Allah? Ya, dosa, apakah dosa-dosa nanti akan menimbangi amal baik itu ya? Menghapus Ustaz. Apakah dosa-dosa kecil bisa menghapus amal-amal baik yang sudah kita lakukan? Ya. Nah, nanti di akhirat nanti kan ada hisab namanya. Jadi perbuatan dosa tercatat sebagai dosa. Perbuatan baik kalau diterima Allah akan menjadi jalan baik. Ya. Nah, nanti di akhirat ada yang hisab, ada perhitungan. Ya. Jadi istilah ditimbang. Ya. Nah, maka nanti hasil timbangnya tadi, kesimpulannya, kira-kira masih berat yang mana kan gitu. Barang siapa yang dia punya kebaikan walaupun sebesar zarah, maka dia kebaikan untuk dirinya. Maka nanti manusia kan akan menerima catatan amal ya. Akan menerima hasil hisabnya. Ya. Apakah ya lebih ataukah dosanya yang lebih berat? Orang yang namanya bertaubat itu kan tadi menyesal, kemudian bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi. Nah kemudian mengiringi kalau kita tersibukkan dengan kebaikan, maka insya Allah akan meninggalkan dosa. Ya. Nah kalau dengan memperbanyak perbuatan kebaikan, maka nanti kalau ditimbang tadi antara yang baik dan yang buruk, kalau yang lebih berat kebaikannya maka dia beruntung. Ya. Jadi itu pertanyaan tadi, perbuatan dosa itu dapat ya kalau dosanya tadi semakin banyak, kemudian kebaikannya itu semakin sedikit, ya nanti kalau ditimbang ya berarti kalau banyak dosanya ya maka dia celaka. Ya. Kemudian kalau dia berbuat dosa kemudian taubat diiringi dengan berbuat baik,
Maka kalau di akhirnya nanti adalah ditimbang banyak baiknya, maka dia selamat, maka dia beruntung. Ya. Itu, Mas. Ya, Ustaz. Yang kedua tadi apa? Ya, bagaimana kita memahami tentang nanti di akhirat amal baik dan buruk kita ditimbang. Udah, Ustaz. Ya. Satu, Ustaz. Iya. Ya, mungkin teman-teman kalau ada lagi yang ingin bertanya dengan Ustaz, bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, mungkin untuk pertanyaan cukup, Ustaz. Iya. Iya, sebelum dia... Ya. Iya, benar, Ustaz. Izin melaporkan yang mengikuti kajian pada malam hari ini, Ustaz. Ya, untuk di Zoom ada 29 akun yang bergabung. Dari YouTube ada 6 akun yang bergabung, kemudian dari Facebook ada 7 yang bergabung, total ada 42 akun yang bergabung, Ustaz. Ya, mungkin selanjutnya kajian pada malam ini bisa diakhiri, Ustaz. Sahabat sekalian, jadi kita semua tentunya ingin termasuk orang-orang yang beruntung, beruntung dunia maupun akhirat. Untuk jadi agar kita termasuk yang beruntung, tentunya tadi adalah bagaimana menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa diantaranya adalah dia senantiasa mohon ampun kepada Allah. Tentunya untuk bisa mohon ampun kepada Allah adalah juga menyadari bahwa diri kita melakukan dosa. Maka perlunya selalu kita sensitif terhadap dosa-dosa. Dari apa yang kita miliki itu tentunya punya potensi besar untuk mendatangkan dosa, gitu ya. Sehingga kalau tidak kita sadari, sehingga ya seolah-olah tidak berbuat dosa. Kalau tidak merasa berdosa, ya kita tidak akan mohon ampun kepada Allah. Dan tadi orang bertakwa itu selalu mohon ampun kepada Allah. Maka di situ perlunya menyadari, mengetahui bahwa apa yang saya lakukan ternyata itu